Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Pagi, Ibu. Apa kabar kak semuanya nih? Sehat-sehat aja kan? Baik. Alhamdulillah Baik. baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini semua udah pada masuk Zoom-nya? Apa ada yang belum teman-temannya? Udah? Udah, Bu, udah. Oke, buat biar Ibu tahu siapa aja yang udah join, tolong ini ya, absen di kolom chat, Baik, bilang Bu. Mai yang hadir, kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu mulai materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi minggu kemarin kita Coba Fauzia. Fauzia. tentang manajemen, Bu. Manajemen apa tuh? POAK. Kita belajar tentang POAK, Bu. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling, Bu. Ya, alhamdulillah di sini masih pada ingat ya materi kita pada minggu lalu. Oke, sekarang Ibu pengen membahas materi baru. Nih, Ibu share ya. Baik, Bu. Udah kelihatan? Lagi loading, Bu. Udah, Bu, udah. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Jadi supaya kita tahu nih pengelolaan surat masuk dan keluar tuh kayak gimana sih. Nah, sebelum kita tahu apa itu, bagaimana caranya, ada baiknya kita tahu dulu prosedur itu apa sih. Nah, prosedur ini adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan. Yang prosedur itu menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi prosedur itu adalah serangkaian yang berhubungan. Ingat ya, serangkaian tugas yang saling berhubungan. Nah, next ini ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu adalah surat yang diterima. Jadi surat masuk itu kuncinya adalah surat yang diterima. Kita menerima surat dari orang. Kalau surat keluar ini adalah kita yang mengeluarkan surat ke orang. Jadi kuncinya itu ya. Kalau surat masuk, surat yang diterima. Kalau surat keluar, surat yang dikeluarkan. Next, ada prosedur pengelolaan surat masuk. Yang pertama itu ada penerimaan. Nah, di dalam penerimaan ini ada beberapa langkah lagi. Yang pertama itu mengumpulkan, menghitung jumlah surat yang masuk. Yang kedua itu meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Yang ketiga itu menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian. Yang keempat itu menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Ini semuanya nyimak kan ya? Coba kasih jempolnya. Oke, selanjutnya ada penyortiran. Nah, penyortiran ini adalah kegiatan memisah-misahkan surat. Jadi, suratnya itu nggak bercampur aduk gitu. Misalnya, surat untuk divisi pemasaran, itu disortir. Ketika surat yang masuk itu, kita melakukan penyortiran. Nah, yang terakhir ini ada pencatatan. Nah, pencatatan ini masuk ke dalam agenda surat masuk. Nah, nanti kita akan bahas tentang agenda, surat masuk dan keluar. Nah, di sini ada prosedur pengelolaan surat keluar. Nah, yang pertama itu ada pembuatan konsep surat, di mana suratnya itu kita buat konsepnya mau seperti apa, mau surat apa, apakah pemasaran, ataukah tentang penawaran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pengetikan. Yang ketiga ini mengetik surat dalam bentuk akhir. Nah, yang keempat ini ada penandatanganan ketika surat itu sudah final. Yang kelima ini ada pencatatan, sama seperti surat masuk, surat keluar juga ada pencatatan di agenda surat keluar. Nanti kita akan bahas tentang agenda. Nah, ini yang udah Ibu bilang tadi tentang agenda, surat masuk, dan surat keluar. Ini ada sistem mengurus surat, yaitu sistem buku agenda, sistem kartu kendali, dan sistem tata naskah. Cuma ini nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya, karena materi kita pada hari ini itu sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Halo, Bu, saya mau nanya. Siapa? Prawes, Prawes. Westri, Bu, ya. Iya, Prawes, tanya apa? Tadi, Bu, yang Ibu jelasin dalam prosedur pengelolaan surat keluar, itu
tahap pengetikannya ada 2, Bu. Surat keluar ya? Nah, Iya. ini. Jadi di sini tuh ya, betul. Terima kasih Prawes atas pertanyaannya. Jadi dalam pengelolaan surat keluar ini betul ada 2 kali pengetikan, di mana pengetikan yang pertama itu untuk mengetik konsep suratnya. Jadi setelah kita membuat konsep surat, itu kita ketik konsepnya. Nah, setelah konsepnya diketik, yaitu kita mengetik surat dalam bentuk akhir. Jadi ketika konsepnya udah dibuat, pasti kan dalam konsep itu belum final ya, belum sempurna. Dimana pasti ada beberapa kata yang harus dihilangkan, atau ada beberapa kata yang harus diganti, yang harus dibuang, dan segala macamnya. Itu di dalam konsep. Nah, yang ketiga ini, mengetik surat dalam bentuk akhir ketika penggunaan kata-kata yang tidak diperlukan itu sudah dibuang, atau kata-katanya diganti, itu adalah pengetikan dalam bentuk akhir atau finalnya ketika kita ingin mengirimkan surat itu ke orang lain. Seperti itu, Prawes. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya ini, Ibu pengen bilang, jadi Ibu hari ini ada kuis. Nanti kuisnya itu akan menambah poin kalian. Nanti ada yang jawabnya benar, itu akan mendapatkan poin, di mana poinnya ini bisa menambah nilai-nilai kalian di akhir. Ya, Ibu share ya di kolom chat linknya. Nah, itu Ibu udah share linknya. Coba kalian join dan kalian jawab sesuai yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian pada mendengarkan, pasti kalian akan bisa menjawab. Nanti poinnya itu untuk menambah nilai kalian ya. Coba udah pada join semuanya? Saya udah join, Bu. Saya juga udah, Bu. Silahkan dijawab ya. Silakan dijawab kuisnya untuk menambah poin kalian nanti. Oke. Udah ada yang jawab benar nih. Salah kayaknya deh. Ya oke, nanti ini Ibu sudah membuat kuisnya, nanti berhenti pada jam 1. Jadi kalian semua yang ingin mendapatkan poin bisa dicoba masuk ke kuisnya. Oke, selanjutnya ini Ibu udah kasih juga tugas di Google Classroom yang kemarin sudah pada join. Itu juga Ibu udah share PPT yang tadi hari ini, Ibu udah share di Google Classroom. Coba kalian dilihat Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kalian kerjakan tugasnya, itu tenggatnya pada tanggal 7 Juli terakhir sebelum kita mulai pertemuan kita yang selanjutnya. Ibu harap kalian semua udah pada mengerjakan tugas ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan pada materi hari ini? Udah? Oke, baik. Terima kasih ya atas pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segitu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Sama-sama.